Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Farhan. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang dasar-dasar PHP, mulai dari variabel global. Variabel yang dapat diakses dari manapun kecuali dalam sebuah fungsi itu disebut variabel lokal. Beginilah contoh codingannya. Di sini ada variabel global yaitu 5. Dan untuk outputnya sendiri kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan coba memahami konstanta dalam pemrograman PHP. Konstanta merupakan variabel yang telah ditetapkan nilainya di awal di mana nilainya tidak akan berubah saat program dijalankan atau runtime. Dengan demikian, peranan atau fungsi konstanta sama dengan variabel, sama-sama menyimpan sebuah informasi. Sintak penulisan konstanta dengan menggunakan keyword define. Sintak penulisan konstanta dengan menggunakan keyword const. Oke, pada contoh pertama ini kita akan membuat konstanta yang diakses dari luar fungsi. Kita juga memperlakukan nama konstanta yang satu di set case sensitif dengan membiarkannya secara default dan satu lagi kita set case sensitif dengan mengsetnya true. Oke, beginilah contoh programnya. Coba kita jalankan outputnya.
Oke, beginilah outputnya. Untuk contoh kedua, secara default. Pada contoh kedua, kita akan menunjukkan sebuah kontasa dapat diakses dalam sebuah fungsi meskipun pembuatan nama kontasa di luar fungsi. Dan ketika kita menjalankan outputnya, hasilnya akan seperti ini, tidak mendapatkan error. Oke, pada contoh selanjutnya saya akan coba memperlihatkan konstanta dalam kelas. Oke, contoh pertama ini adalah konstanta dalam kelas. Beginilah output konstanta dalam kelas. Dia akan menampilkan link ilmu, detail blogspot, dan pusat ilmu. Perhatikan cara untuk mengakses sebuah konstanta yang ditetapkan dalam sebuah kelas, di mana kita menggunakan nama kelasnya dulu baru diikuti nama konstantanya, yaitu situs tersebut. Sedangkan konstanta di luar kelas langsung nama konstantanya dipanggil. Seperti contoh ini. Pada contoh kedua, kita akan menunjukkan pembuatan konstanta dengan menggunakan keyword define dalam sebuah kelas yang menyebabkan error. Coba kita lihat outputnya. Ya, inilah outputnya. Dia akan menyebabkan error. Konstanta yang dibuat dengan keyword define tidak dapat dilakukan pada sebuah kelas, namun berbeda dengan keyword cons. Keyword cons dapat dibuat di luar kelas dan di dalam kelas. Jadi, jika ingin membuat konstanta dalam sebuah kelas, maka gunakan keyword cons, seperti contoh sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah variabel issue. Instruksi issue dapat mengeluarkan atau mencetak satu string atau lebih secara umum. Dengan menggunakan issue, kita dapat menampilkan sesuatu yang dapat ditampilkan ke browser seperti string, angka, nilai-nilai variabel, hasil ekspresi, kode HTML, nilai dari array, dan lain-lain. Coba perhatikan contoh berikut ini. Dengan memanfaatkan keyword atau instruksi issue. Dalam contoh ini kita akan mencetak string atau teks. Di sini kita akan coba menampilkan teks selamat datang di pusat ilmu. Oke, coba kita jalankan. Ya, beginilah outputnya. Dia akan menampilkan teks selamat datang di pusat ilmu menggunakan issue. Oke, berikutnya kita akan coba menampilkan program untuk mencetak nilai variabel. Beginilah program untuk mencetak variabel, nilai variabel. Untuk di sini kita mendefinisikan variabelnya. Dan di sini untuk menampilkan variabel tersebut. Coba kita
jalankan programnya. Beginilah hasil program untuk mencetak nilai variabel. Selanjutnya kita coba mencetak isi dari array. Inilah program untuk mencetak isi dari array. Kita akan coba menjalankan outputnya. Inilah untuk output mencetak isi dari array, yaitu menampilkan red, green, blue. Selanjutnya kita coba mencetak kode HTML. Ini contoh program untuk mencetak kode HTML. Untuk outputnya, ya ini untuk output dari program mencetak kode HTML. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang PHP integer. Integer adalah bilangan yang tidak berkoma, misal 2, min 2, min 100, 4, 129, dan sebagainya. Integer memiliki rank nilai dari 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8 sampai dengan 2, 1, 4, 7, 4, 3, 6, 3, 6, 4, 7. Jadi sebuah bilangan integer dapat berupa bilangan positif ataupun negatif. Selain nilai integer berupa desimal atau base 10, nilai integer dapat juga berupa heksadesimal atau base 16 dan okta base 8. Oke, inilah contoh program integer PHP yang pertama. Instruksi var dam ini mirip dengan ESO. Perbedaan ESO hanya mencetak kandungan isi tanpa memperhatikan strukturnya, sedangkan var dam mencetak dengan strukturnya. Artinya di saat kita menginputkan bilangan integer, maka dengan var dam akan memberitahukan bahwa tipe bilangan tersebut adalah integer. Kemudian jika kita memperhatikan lagi, ada sebuah variabel yang dinyatakan dengan bilangan heksadesimal, yaitu $C sama dengan 0 kali 1A. Tanpa 0x menyatakan bahwa bilangan tersebut adalah heksadesimal. Coba kita jalankan programnya. Dan beginilah hasil outputnya. Dan untuk contoh yang kedua, kita akan melakukan perkalian secara bilangan heksadesimal dan penjumlahan bilangan oktal. Dan beginilah untuk output contoh yang kedua. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.